Halo Tribunar, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 1 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Nelayan duga tumpahan oli bekas di pantai Wailaa, Hativa Besar Ambon, ulah kapal tanker. Kawasan pantai Wailaa, Desa Hativa Besar, Kecamatan Teluk Ambon dipenuhi tumpahan diduga oli bekas. Kamis 30 Oktober 2025. Kondisi itu memanjang di bibir pantai kurang lebih 300 meter. Tumpahan oli ini baru disadari nelayan setempat sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Ditemui tribunambon.com, seorang nelayan setempat menduga oli dengan jumlah besar yang berada di perairan ulah dari kapal-kapal tanker yang sementara berlabuh di kawasan perairan Teluk Ambon Luar. Kemudian oli itu dibawa arus hingga ke tepi pantai. Kondisi ini kemungkinan menurutnya dibuang di waktu siang, sebab sekitar pukul 6 pagi saat dirinya melaut tidak menemukan kondisi minyak di perairan ataupun di kawasan tersebut. Untuk menindaklanjuti kejadian itu, tim dari Subdit Gakum Polairut Polda Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Maluku turun ke lokasi. Mereka memantau keadaan tersebut. Tim itu juga langsung melakukan kunjungan ke beberapa kapal yang sementara berlabuh di kawasan itu. Saat ditanyakan terkait dengan hal itu lebih lanjut, mereka enggan memberikan informasi. Jadi tadi pulang dari laut, kapal memang posisi begini. Berarti harus pukul ke kering tuh. Tadi kita ke laut jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Itu belum ada, belum belum ada. ada. Ya, belum ada. Setelah pulang jam 11 suada. Oh, suada ya. Suada. Jam 11. Tapi sudah kering. Oh, Tapi dia belum terlampar di ini, belum terlampar begini. Masih di dalam air, masih di air. Oh, masih dalam air ya. Tumpahan oli bekas di pantai Wailaa, Hativa Besar Ambon disebut bukan kali pertama. Warga setempat menyebut bahwa tumpahan oli bekas di kawasan pantai Wailaa, Desa Hativa Besar, Kecamatan Teluk Ambon pada Kamis 30 Oktober 2025 bukan kali pertama. Namun hingga kini mereka tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan hal itu. Hal ini juga diakui warga setempat yang juga sebagai pegiat lingkungan Kota Ambon, Choi Manuhua.
Disebutkannya bahwa kejadian itu seingatnya telah terjadi 3 kali, namun kondisi tersebut tidak bisa dicegah warga setempat, apalagi dengan volume yang besar. Mereka hanya pasrah dengan keadaan itu. Kondisi ini diharapkan pihak terkait memiliki keprihatinan khusus. Mengingat perairan itu merupakan salah satu sumber penting warga Pulau Ambon, terkhusus nelayan di Desa Hatiwa Besar. Dirinya juga meminta pemerintah daerah untuk dapat mengontrol kapal-kapal yang beroperasi di kawasan itu. Hingga kini belum ada informasi terkait siapa yang melakukannya. Namun warga menduga ulah dari kapal-kapal yang beroperasi di kawasan itu. Untuk memastikan hal itu, tim dari Subdit Gakum Polairut Polda Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Maluku turun ke lokasi. Mereka memantau keadaan tersebut. Tim itu juga langsung melakukan kunjungan ke beberapa kapal yang sementara berlabuh di kawasan itu. Saat ditanyakan terkait dengan hal itu lebih lanjut, mereka enggan memberikan informasi. Ulang-ulang ya? Dari ulang-ulang lah, tapi ketemu mau bakalai siapa? Kalau ketemu dia boleh, lalu ketemu bisa bakalai, bisa dilarang. Ini dombuan juga kita tahu kata kapal mana yang lepas. Ulang-ulang ini. Iya kakak. Iya kakak. Informasi lainnya, Tribuners, polemik pembangunan laboratorium forensik Polda Maluku di Paso. Warga ngaku beli sejak 1993. Pembangunan laboratorium forensik atau Lab4 Polda Maluku di kawasan SPN Paso, Kecamatan Paguala, Kota Ambon kini menuai polemik. Seorang warga, Yakoba Tenu, 63 tahun atau akrab disapa Mama Oba, mengaku lahan tempat tinggalnya yang kini masuk dalam area proyek tersebut merupakan tanah hasil pembelian pribadi sejak tahun 1993. Di rumah sederhana berukuran 17 kali 15 meter di RT 007, RW 02 Desa Paso, Mama Oba tinggal bersama 3 anak dan 6 cucu. Di halaman depan rumahnya terdapat makam sang suami, almarhum Charles Tanikwele, mantan pegawai negeri di SPN Paso, yang telah meninggal dunia pada tahun 2022. Menurutnya, keluarga mulai menempati lahan tersebut sejak tahun 1984. Awalnya mereka tinggal di area bawah yang kemudian difungsikan sebagai lapangan tembak SPN. Setelah itu suaminya mengajak pindah ke lahan yang telah dibeli dari Sari Manela dan mendirikan rumah yang kini menjadi tempat tinggal mereka. Ketegangan bermula sejak 16 September 2025 ketika aktivitas proyek pembangunan laboratorium forensik mulai berjalan di sekitar rumah mereka.
Mama Oba mengaku tak pernah ada pemberitahuan atau pertemuan resmi dengan pihak kepolisian sebelumnya. Tak lama kemudian, sejumlah anggota dari bidang logistik Polda Maluku datang ke rumahnya dan meminta keluarga segera mengosongkan bangunan karena lahan tersebut disebut milik kepolisian. Dengan mata berkaca-kaca, Mama Oba menuturkan bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan rumah yang dibangun dari hasil jerih payah suaminya. Apalagi di halaman rumah itulah suaminya dimakamkan. Menanggapi klaim warga, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menjelaskan bahwa tanah di lokasi tersebut telah bersertifikat hak milik Polri sejak tahun 1998. Lahan itu diperuntukkan bagi SPN Paso dan sudah tercatat resmi di sistem administrasi Simak Polri. Ia juga membenarkan bahwa almarhum Charles Tanikwele memang pernah bekerja sebagai PNS di SPN Paso dan sempat bermohon izin kepada pimpinan untuk menempati lokasi tersebut. Pihak kepolisian lanjutnya memastikan tetap memberikan bantuan kemanusiaan bagi keluarga Mama Oba. Ia menegaskan bahwa pembangunan proyek Lab 4 telah melalui proses pemeriksaan dokumen kepemilikan yang sah sebelum dimulai. Meski proyek pembangunan Lab 4 terus berjalan, Mama Oba tetap bertahan di rumahnya. Ia mengaku kecewa karena merasa pengabdian suaminya selama puluhan tahun di institusi kepolisian seolah tak dihargai. Bagi Mama Oba, rumah itu bukan sekadar tempat berlindung. Disitulah kenangan dan perjuangan hidup keluarganya tertanam bersama nisan suami yang menjadi saksi bisu. Ya, saya punya hatinya sangat kecewa, saya sedih sekali, saya hidup hari-hari itu saya hidup dengan air mata karena sudah berpuluh tahun saya tinggal di atas tanah milik Sari Manela yang suami saya sudah bayar lunas, sudah diberikan hak mati untuk saya dengan anak-anak saya. Jadi saya tidak bisa tinggalkan tempat ini walaupun rumah ini dia gubuk atau dia busuk, tapi tetap saya punya hak, saya punya tempat tinggal karena suami saya punya makam di depan ini. Saya tidak mau angkat dia punya tulang kemana-mana karena dia sudah berjanji tahan ini rumah, tidak boleh pindah dari rumah karena tanah ini adalah hak kami semua, keluarga kami. Ini tanda mata pemberian dari almarhum, anak-anak dari anak-anak. Ratusan warga padati Amboina International Music Festival 2025 di Ambon. Hari kedua perayaan Festival Amboina International Music Festival 2025, ratusan warga kota Ambon memadati Taman Budaya Karangpanjang, Jumat 31 Oktober 2025. Festival hari kedua ini menampilkan pertunjukan seni yang didominasi tarian adat dan musik tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Acara ini dibuka dengan penampilan memukau dari dua penari asal Belanda, Moya Weno dan Sasha Lekatompesi, yang memadukan gerak modern dengan nuansa budaya Maluku. Selanjutnya, penonton disuguhkan beragam pertunjukan musik dan tarian daerah yang dibawakan oleh peserta dari sejumlah provinsi di Indonesia, serta sanggar-sanggar lokal di kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi, suasana penuh semangat dan antusiasme tampak dari berbagai kalangan masyarakat yang hadir, mulai dari penikmat seni hingga warga yang ingin sekadar menikmati suguhan musik dan tarian budaya. Salah satu pengunjung, Alinda La Amina, 19 tahun, mengaku terkesan dengan festival yang menurutnya menghadirkan pengalaman seni luar biasa. Dirinya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya melestarikan budaya lokal dan mempererat hubungan antar seniman.
Amboina International Music Festival 2025 sendiri menjadi wadah pertemuan seniman lokal, nasional, dan internasional untuk menampilkan kekayaan seni dan budaya dunia dalam satu panggung di kota Ambon. Anniversary of Ambon as the city of music. Now we're going to continue this show with the beautiful performance of pop band from Ambon. We don't you Kita ke Maluku Tengah, Tribuners, disorot ratusan pasang mata. 85 tim baris indah tingkat SDMI di Masohi tampil apik. Disorot ratusan pasang mata, 85 tim putra dan putri tingkat SDMI tampil apik pada Lomba Baris Indah di Kota Masohi, Maluku Tengah, Jumat 31 Oktober 2025. Pantauan tribunambon.com, para peserta dan penonton memadati lapangan Nusantara Kota Masohi sekira pukul 2:30 siang waktu Indonesia Timur. Para siswa ini turut menyemarakan HUT ke-68 Kota Masohi. Sebelumnya, sebagian tim telah berlomba pada sesi pertama di pagi hari, dilanjutkan dengan sesi kedua di sore hari. Jalan di sekitar lapangan Nusantara dipenuhi warga. Selain itu, satu unit ambulans nampak parkir di rute Baris Indah. Menurut keterangan panitia, informasi juara akan disampaikan pada puncak perayaan HUT Kota Masohi pada tanggal 3 November 2025. Penanggung jawab Festival Literasi dan Kreativitas Pendidikan, Syahrir Sidik, yang juga Ketua PGRI Maluku Tengah, mengatakan kondisi peserta yang berlomba di hari ini dalam keadaan baik. Sidik juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan Lomba Baris Indah di hari ini. Oke, angkat tangan, bajang terus, bajang, sembole stop, sembole. Mantap, luar biasa. Garis finish, Bapak Ibu tolong mundur juga, mundur. Oke, angkat tangan, bajang terus, sembole stop, bajang, mantap, luar biasa. 260, 185, 60. Jangan baik kakak. 30, 15, 10, 3, 2, 1. Mantap. Tepuk tangan untuk anak-anak kita, anak-anak kita. Oke, 2-11.
10, 3, 2, 1. Mantap. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Oke, maju. Masyarakat, seluruh dewan guru, seluruh pimpinan lembaga satuan pendidikan, baik tingkat PAUD, SD, SMP, se-Kabupaten Maluku Tengah, yang khusus kepada Kecamatan Kota Masoni, Kecamatan Namai, Tenis, dan Kapiti yang telah berpartisipasi dalam menyediakan kegiatan dalam menyongsong hari ulang tahun ke-68 Kota Masoni. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pula kepada bapak-bapak tentara, bapak-bapak polisi, bapak-bapak Satpol PP yang sudah dengan semangat yang luar biasa menemani kami, panitia, menemani masyarakat di Maluku Tengah, khususnya Kota Masoni, dalam rangka membuatkan segenap rangkaian kegiatan kita, lebih khusus bertempatan pada sore ini. Oke, angkat tangan, bajang terus, bajang, semboleh stop, semboleh. Libatkan generasi muda, turnamen Mobile Legends di Malteng jadi wadah atlet e-sport. Libatkan kalangan muda, turnamen Mobile Legends jadi ajang untuk menjaring atlet e-sport di Kabupaten Maluku Tengah. Turnamen offline Mobile Legends yang digelar Kamis 30 Oktober 2025 sampai dengan Jumat 31 Oktober 2025 dalam rangka memeriahkan HUT ke-68 Kota Masohi. Koordinator turnamen Ismail menyatakan, turnamen e-sport ini melibatkan masyarakat di semua kalangan dan dinominasi oleh partisipasi anak muda. Ia turut mengulas soal antusias pendaftar yang membludak, akhirnya dibatasi untuk 32 tim saja. Dirinya menyebut peserta termuda yakni siswa SMP. Selain itu, menurutnya turnamen ini bisa menekan angka kriminalitas remaja. Kata Ismail, hari ini bakal masuk pada babak final untuk penentuan juara. Total hadiah yang disiapkan penyelenggara yakni uang tunai senilai total 3 juta rupiah. Peruntukannya sebagai berikut. Untuk juara 1, 1.250.000, juara 2, 750.000, dan juara 3, 500.000, serta juara 4, 300.000. Kemudian untuk MVP mendapatkan 200.000. Mobile Legends, nanti kita bersama adanya komunitas-komunitas ini, maka dia nggak perlu juga penting sebagai ajang untuk wadah mereka, dan salah satunya sebagai ajang pencarian bakat atau bibit-bibit dalam mengikuti turnamen-turnamen yang mungkin di luar. Salah satu juga bibit ini menjadi kelas dalam lomba pekan olahraga nasional yang mana e-sport menjadi salah satu bagian pendaftar, dan kami juga membatasi. Yang kami batasi kemarin itu hanya tersedia 32 slot atau 32 tim, yang sebenarnya masih akan lebih banyak jika kami masih membuka slot untuk pendaftar. Tapi kami membatasi karena juga ada keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, yang kami selenggarakan hanya targetnya 2 hari.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bupati Maluku Tengah buka pameran budaya dan UMKM peringati HUT ke-68 Kota Masohi. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir membuka secara resmi pameran budaya dan UMKM di kawasan Pelabuhan Feri Ina Marina, Kota Masohi, Jumat 31 Oktober 2025 malam. Pembukaan pameran itu dihadiri oleh Forkopimda Maluku Tengah, pimpinan OPD Maluku Tengah, juga ratusan warga Kota Masohi dan sekitarnya. Dalam sambutannya, mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Zulkarnain menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan pameran budaya dan UMKM. Bupati menyampaikan pameran budaya dan UMKM ini memiliki makna yang sangat penting. Kegiatan ini bukan hanya ajang untuk menampilkan karya seni, tradisi, dan produksi unggulan daerah, tetapi juga ruang perjumpaan antar budaya yang menunjukkan betapa majemuk dan harmonisnya masyarakat Kota Masohi. Melalui pameran budaya dan UMKM ini, Bupati menyebut bahwa inilah wajah sejati Kota Masohi, kota yang plural, kota yang terbuka, dan kota yang hidup dalam semangat persaudaraan. Dirinya berharap melalui pameran yang berlangsung selama 3 hari ini, ekonomi dapat tumbuh serta budaya semakin dicintai. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 20 Maluku, Dodi Wiranto, mengatakan HUT Kota Masohi bukan sekadar peringatan tanggal berdirinya sebuah kota. Lebih dari itu, ia adalah peringatan akan cita-cita luhur bangsa yang tertanam di tanah Maluku Tengah sejak masa awal Republik ini berdiri. Hadirin yang saya hormati, hari ulang tahun Kota Masohi bukan sekedar peringatan tanggal berdirinya sebuah kota. Lebih dari itu, ia adalah peringatan akan cita-cita luhur bangsa yang tertanam di tanah Maluku Tengah sejak masa awal Republik ini berdiri. Kota Masohi adalah salah satu simbol nyata dari gagasan besar Presiden Soekarno, sebuah kota yang direncanakan dan dibangun dengan semangat gotong royong. Menjadi kota pertama di wilayah Indonesia Timur yang dirancang sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan manusia Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tingginya. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.